Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji aparatur sipil negara atau ASN dan aparat TNI Polri naik, sementara untuk pensiunan dipastikan naik. Dalam konferensi pers APBN kita yang digelar Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah atau PP terkait kenaikan gaji ASN, aparat TNI Polri, pensiunan, tunjangan, veteran, dan PPPK. Meski aturan masih digodok, namun Menteri Keuangan memastikan gaji yang telah dinaikkan tetap dibayarkan komplit untuk 12 bulan. Kendati demikian, kenaikan itu hanya untuk gaji pokok. Untuk besaran tunjangan termasuk tunjangan kinerja disesuaikan dengan aturan di masing-masing instansi. Tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri, dan untuk pensiunan PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit untuk 2. Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan diantaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama. Untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Kedua, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, Pak. Mungkin selama sejarah kita, Pak. Untuk pertama kali kita sudah 25%, Bu, ya. 20, Pak. Sudah 25%, Bu, ya. 20, Pak. Gaji dan sebagainya itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen Prabowo itu diserahkan kepada Presiden
kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan merancang. Bisakah kita menerima pensiun yang diberikan 70 juta itu apa namanya, Bu Neni? Kalau pensiun tunjangan hari tua, bisa nggak tunjangan hari tua dapatnya 500 juta sampai dengan 1 miliar? Kemudian saya teringat dengan firman Tuhan, innama amruhu idza aroda say'an ayyakulalahu kun fayakun. Allah sudah berfirman kun fayakun, kalau itu jadi maka jadilah. Kemudian kawan saya, ya Pak Zudan, saya pasrah aja kun fayakun, kalau saatnya dapat 1 miliar, dapat 1 miliar. Enggak juga begitu, saya bilang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang sama-sama kita hormati senior saya, mentor saya, Bapak Dr. Insinyur Agung Mulyana, Sekjen PWRI. Titip salam hormat untuk Pak Prapto Hadi, Ketua PWRI, dan seluruh rekan-rekan dari PWRI yang hadir. Ini para senior kita, mentor kita. Kalau nggak ada beliau-beliau semua yang senior, nggak akan ada kita yang muda-muda ini. Jadi tepuk tangan untuk beliau semua. Rekan-rekan dari BRI, Bu Sinta dan teman-teman semuanya, terima kasih kehadirannya untuk terus berkolaborasi bersama BKN, seluruh tamu-tamu dari Menpan, Andri, rekan-rekan seluruh Indonesia yang hadir. Wabil khusus di sini ada Pak Waka, Bu Sestama, Bu Neni dari Korpri, Pak Ojak. Mari kita pekikkan dulu salam Korpri. Kalau saya sebut Korpri, sambut dengan kata maju terus. Salam Korpri itu Korpri maju terus. Korpri. Sekali lagi yang keras. Korpri. Terima kasih Bu Neni dan teman-teman Korpri semuanya. Saya memberikan apresiasi yang tinggi untuk acara hari ini. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan banyak. Kami dukung semua Pak Agung untuk perubahan undang-undang pensiun, undang-undang lansia, kemudian sekolah lansia. Korpri dan BKN mendukung penuh karena kita sadar semua anggota Korpri yang sehat pada masanya akan pensiun. Karena kalau nggak sehat bisa berhenti di tengah jalan. Pensiun dipercepat. Ya. Nah, kita berdoa kita semuanya sehat walafiat sehingga semua pensiun semua dan sejahtera bahagia sampai umur 100 tahun semuanya. Amin. Saya selalu berdoa, selalu bermimpi besar, dan teman-teman saya ajak juga selalu bermimpi besar. Usianya panjang, manfaatnya panjang. Kita berdoa panjang umur karena bisa berbuat lebih banyak kalau masih hidup. Dan kita harus meniru kepada orang-orang besar yang sudah meninggal dunia pun masih memberi manfaat. Contoh makam Bung Karno di Blitar menjadi tempat pariwisata, menghidupi orang banyak. Itu meninggal dunia tapi umurnya panjang. Para wali, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya Sunan Gunung Jati, walaupun beliau sudah wafat masih memberi manfaat. Itu panjang umur